Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak-kakak gimana kabarnya hari ini? Luar biasa kan? Waduh, kakaknya sudah semangat ya untuk sekolah minggu. Adik-adik rumah gimana? Sudah semangat ikut sekolah minggu? Semangat dong kakak. Oh, sudah semangat. Berarti kita juga harus semangat memuji Tuhan ya hari ini. Sama kakaknya. Nah, nanti kalau kita nyanyi kita pakai gerakan dan bertepuk tangan ya. Buktikan kalau adik-adik hari ini semangat luar biasa untuk memuji Tuhan. Oke? Oke Karisya kak. Adik-adik semua, kakak mau tes dulu semangatnya. Kita mau tepuk tangan sukacita ya kak? Kak. Siap? Tepuk tangan sukacita. Yesus, yeay. Kurang semangat sekali lagi. Tepuk tangan sukacita. Yesus, yeay. Yeay! Adik-adik, mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian. Mari kita bersukaria. Sama-sama kakak ya nyanyinya. Mari kita bersukaria. Semuanya adik-adik kita tepuk tangan, kita bersukaria memuji nama Tuhan Yesus. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus bersabda, bukankah Yesus bersabda, damai yang diberikan Dia. Mari kita bersukaria. Sekali lagi adik-adik semua. Sama-sama ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus bersabda, bukankah Yesus bersabda, damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Tepuk tangan semua. Adik-adik, sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat penyertaan yang Tuhan berikan buat kami sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Sehingga Tuhan, pada pagi yang indah ini kami masih dibangunkan dengan kekuatan, kesehatan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar lagi Bapa, kami akan memulaikan sekolah minggu kami. Tolong Tuhan Engkau memberkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mengikuti sekolah minggu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Adik-adik, kita puji nama Tuhan dengan judul Keluarga Kerajaan Allah. Nyanyinya dengan yang nyari. Yuk! Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus.
Sama-sama tepuk tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Yeay! Adik-adik semua, sekarang kita mau mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Putri. Yeay! Halo adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Sekali lagi, apa kabarnya? Luar biasa. Nah, kali ini kita sekolah minggu lagi bertemu dengan Kak Putri. Kakak mau mengajak adik-adik semua untuk mendengarkan cerita dan renungan singkat yang akan kakak sampaikan. Walaupun kita di rumah aja mendengar cerita sekolah minggu menggunakan handphone, tetapi tidak menghilangkan rasa sukacita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, kakak mau ajak kita semua untuk membuka Alkitab. Boleh diambil Alkitabnya. Kita buka di Perjanjian Baru. Tahu kan Perjanjian Baru di mana? Kita buka kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-17 dan ke-18. Ingat, Roma ada di Perjanjian Baru. Roma pasal 12 ayat yang ke-17 dan 18, 2 ayat. Dan kakak akan membacakannya untuk kita semua. Yang berbunyi demikian: janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, Alkitab ini sudah bilang untuk kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi ada aja deh orang-orang yang selalu membalas kejahatan dengan kejahatan. Kakak kasih contoh ya. Kalau misalnya adik-adik dicubit oleh temannya atau dipukul, pasti ada aja adik-adik rasa ingin membalas teman yang memukul atau mencubit. Benar? Benar kan? Tapi Alkitab bilang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadilah anak sekolah minggu yang baik, Terus dikatakan juga bahwa hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, kita diminta untuk menjadi anak-anak sekolah minggu yang penuh damai. Apa sih itu damai, kakak? Nah, adik-adik sering kan dengar kalau kakak bilang shalom. Shalom juga. Nah, arti shalom dalam bahasa Indonesia, shalom adalah bahasa Ibrani dan bahasa Indonesianya adalah damai sejahtera. Nah, itu menandakan bahwa kakak-kakak ingin setiap harinya menyapa adik-adik dengan penuh damai sejahtera. Begitu juga adik-adik membalas kepada kakak damai sejahtera juga kakak. Begitu ya artinya damai sejahtera, arti dari shalom itu sendiri. Terus kakak juga mau bilang bahwa kenapa sih harus ada damai sejahtera, Kak? Nah, dalam Alkitab juga dikatakan bahwa Yesus
adalah Raja Damai. Ia datang untuk membawa kedamaian. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk membawa damai, kenapa adik-adik tidak merasa damai di dalam kehidupan adik setiap harinya? Kakak mau cerita ya, kakak mau cerita sedikit mengenai tentang kedamaian. Kakak punya teman di sekolah. Kakak punya teman di sekolah yang sangat baik. Nah, ada satu orang, kita sebut saja namanya Ani. Ani sangat baik terhadap semua orang. Ia tidak pernah marah, ia tidak pernah memukul, ia selalu mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi tidak hanya dengan Ani, ada juga teman kakak namanya Tommy. Dia itu selalu mengganggu. Dia selalu pukul teman dia. Dia selalu ambil barang yang ada di meja kakak, juga di meja Ani. Tetapi pada suatu ketika Tommy itu tidak sengaja memukul atau menendang kaki Ani. Dan akhirnya Ani terjatuh. Kalau adik-adik ada di posisi Ani, adik-adik akan marah atau tidak? Pasti marah ya. Pasti marah kalau ada orang yang jahat dengan kita. Tetapi tidak dengan Ani. Dia setelah jatuh berdiri, membersihkan kakinya, lalu dia pergi. Dia tidak marah. Wah, sangat hebat sekali ya teman kakak. Dia tidak marah walaupun dia dijahatin. Waduh, sangat luar biasa ya teman kakak. Sudah dijahilin, tapi dia nggak marah kok. Nah, kita bisa lihat dari cerita itu, seperti halnya dengan Tuhan Yesus, Raja Damai. Dia membawa damai untuk umat-umat manusia, termasuk untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Seperti halnya dia sudah menebus semua dosa manusia. Adik-adik sudah tahu kan, Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Nah, dosa manusia, biasanya orang takut ya, aku takut dosa. Tetapi karena Yesus pembawa damai, ia sudah menggantikan hukuman dosa kita sebagai manusia yang berdosa. Tetapi boleh gak sih kita harus selalu berbuat jahat walaupun dosa kita sudah diampuni? Gak boleh ya. Kita harus berbuat baik sebagai bukti terima kasih kita terhadap Tuhan yang sudah menghapus atau menggantikan hukuman dosa kita. Jadi bagaimana damai itu selalu ada di kehidupan adik-adik. Tidak hanya di sekolah aja ya, tetapi di rumah. Adik-adik harus membawa damai itu di rumah untuk orang tua, mama papa, untuk saudara, adik atau kakak, dan untuk orang-orang siapapun yang ada di rumah, tante, om, kakek, nenek, dan semuanya. Tapi harus di rumah aja nih kak? Enggak, kita harus membawa damai untuk semua orang, tidak hanya di rumah, di sekolah, juga di sekolah minggu ya. Bagaimana kita memberikan kedamaian itu sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus sudah mengasihi kita semua. Sudah paham kan adik-adik bahwa kedamaian itu harus datang dari diri kita sendiri sebagai bukti nyata Tuhan Yesus sudah sangat baik dan dialah Raja Damai untuk kita semua. Jadi ingat arti kata shalom tadi ya. Shalom artinya apa? Shalom artinya damai sejahtera. Jadi kalau ada orang yang sering bilang shalom, shalom, itu artinya kakak mau kita semua mendapatkan damai sejahtera setiap harinya. Walaupun kita tidak bisa melihat bagaimana, tapi kita bisa merasakan kedamaian di dalam hati kita karena itu adalah Tuhan yang sudah memberikan kebaikan dalam kehidupan kita, termasuk rasa damai,
Biarkanlah cerita ini atau renungan singkat ini dapat bermakna dalam kehidupan adik-adik. Walaupun kita sekolah minggunya di rumah aja, tetapi kita tetap merasakan kedamaian dari Tuhan melalui sekolah minggu ini. Biarlah sekolah minggu kita ini selalu menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan selalu kita tinggikan dan kita puji namanya dan kita sembah. Jadi adik-adik ingat, damai sejahtera. Jadilah anak sekolah minggu yang membawa damai. Jangan jadi anak sekolah minggu yang suka mengganggu, tetapi menjadi anak sekolah minggu yang penuh damai sejahtera dan saling memaafkan. Ya, jadi itu cerita dari kakak. Terus setelah cerita ini, kakak mau ngajak adik-adik untuk berdoa karena kita sudah diberikan kedamaian, karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini untuk menjadi damai dan menjadi raja damai untuk kita semua. Sepatutnya kita mengucap syukur di dalam kehidupan kita, dan salah satunya melalui doa. Nah, kita berdoa ya. Kakak mau ajak adik-adik di rumah sana, lipat tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepala, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih Tuhan, kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu. Kami diajarkan bahwa Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk turun ke dunia ini menggantikan hukuman dosa manusia. Kami mengucap syukur karena dosa kami sudah diampuni, karena Engkau juga Tuhan membawa damai sejahtera untuk kami yang ada di dunia ini. Ajarkanlah kami sebagai anak sekolah minggu untuk saling membawa damai bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, untuk ayah ibu kami, untuk kakek kami, nenek kami, kakak kami, dan adik-adik kami, dan semuanya. Biarkanlah kami menjadi anak sekolah minggu yang pintar. Biarkanlah kami menjadi anak sekolah minggu yang dengar-dengaran akan perintah orang tua. Dan biarlah kami menjadi anak sekolah minggu yang penuh dengan kedamaian, tanpa ada marah-marah. Biarkanlah kami selalu mengampuni Tuhan. Janganlah membuat kami selalu merasa sedih, selalu merasa kecewa akan keadaan yang ada di sekitar kami. Biarkanlah kami menjadi anak sekolah minggu yang penuh dengan rasa syukur dan saling mengampuni dengan orang-orang yang ada di sekitar kami dan sesama kami. Ajarkanlah kami untuk menjadi anak sekolah minggu yang baik. Ajarkanlah kami untuk menjadi anak sekolah minggu yang luar biasa dan penuh kasih. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk sekolah minggu kami. Walaupun kami sekolah minggu dari rumah saja Tuhan, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kali ini kami diberikan kesempatan untuk menjadi anak sekolah minggu yang penuh damai. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu, dan kami tutup doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan 2000 tahun yang lalu, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan cerita dan berdoa. Kiranya adik-adik selalu menjadi anak sekolah minggu yang penuh damai. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Jangan lupa kita sekolah minggu lagi minggu depan.
Nah, adik-adik dan kakak-kakak semua, tadi kita sudah menyaksikan cerita dari Kak Putri. Dan juga kita tadi juga sama-sama sudah menyaksikan video aktivitas yang akan dikerjakan oleh adik-adik minggu ini. Nah, adik-adik semua, aktivitasnya dikerjakan ya nanti di rumah. Kalau sudah dikerjakan, adik-adik bisa kirim hasil aktivitasnya melalui foto ke nomor yang sudah disiapkan oleh kakak-kakak di bawah sini. Oke, kakak tunggu. Adik-adik semua, yuk nyanyi sama kakak-kakak ya. Kita nyanyi dalam Tuhan kita bersaudara. Jangan lupa ajak papa mamanya, adik kakaknya yang di rumah ya. Betul sekali. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Adik-adik, sekarang kita mau pakai bahasa Dayak ya. Katakan, Tuhan Yesus kita hampari. 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 Waktu sampai kata tadi. Tuhan Yesus kita hampari. Sekali lagi ya, dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Adik-adik, kita telah selesai nih sekolah minggunya. Nah, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini kami telah menyelesaikan sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus telah menyertai kami. Kiranya melalui firman Tuhan, kami anak-anak-Mu dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan Engkau dapat menjadi teladan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus, inilah doa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, pagi ini kita sudah selesai sekolah minggu. Jangan lupa like, subscribe, Komen dan juga nyalakan lonceng notifikasinya.